Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rekati Faradilah, NPM 2020310021. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang bertemakan tentang hubungan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Gaya kepemimpinan cocok apabila tujuan perusahaan telah dikomunikasikan dan bawahan telah menerimanya. Seorang pemimpin yang harus menerapkan gaya kepemimpinan untuk mengelola bawahannya, karena seorang pemimpin akan sangat mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Komitmen dianggap penting karena hubungan kinerja yang mengasumsikan bahwa individu yang memiliki komitmen cenderung mengembangkan upaya yang lebih besar pada pekerjaan dan pengaruhnya. Macam-macam gaya kepemimpinan. Ada 3 macam-macam gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama, komitmen dianggap penting bagi organisasi karena hubungan kinerja yang mengasumsikan bahwa individu yang memiliki komitmen cenderung mengembangkan upaya yang lebih besar pada pekerjaan dan pengaruhnya. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan demokratis atau demokratik. Adalah gaya kepemimpinan yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan bebas atau laissez-faire. Artinya di sini pemimpin jenis ini hanya terlibat dalam kuantitas yang kecil, di mana para bawahannya yang secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang dihadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Yulia Mufarrohah dengan NIM 20203196. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya tentang aspek-aspek gaya kepemimpinan. Menurut Samsul Arifin, aspek-aspek gaya kepemimpinan yaitu yang pertama, mempunyai kecerdasan yang cukup tinggi untuk dapat memikirkan dan mencarikan cara-cara pemecahan setiap persoalan yang mengandung kelengkapan dan syarat-syarat yang memungkinkan untuk dilaksanakan. Yang kedua, mempunyai emosi yang stabil, tidak mudah diombang-ambingkan oleh perubahan suasana yang senantiasa berganti-ganti dan dapat memisahkan antara mana yang permasalahan pribadi dengan permasalahan rumah tangga dan permasalahan organisasi. Yang ketiga, mempunyai kepandaian dalam menghadapi manusia dan mampu membuat bawahan merasa betah, senang, dan puas dengan pekerjaan. Yang keempat, mempunyai keahlian untuk mengorganisasi dan menggerakkan bawahan secara bijaksana dalam mewujudkan tujuan organisasi serta mengetahui dengan tepat kapan dan kepada siapa tanggung jawab dan wewenang itu akan didelegasikan. Yang kelima, mempunyai keterampilan manajemen untuk menghadapi persoalan masyarakat yang semakin maju. Bagaimana hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja karyawan? Kinerja merupakan suatu fungsi kemampuan pekerja dalam menerima tujuan pekerjaan, tingkat pencapaian tujuan dan interaksi antara tujuan dan kemampuan pekerja. Karyawan memegang peranan penting dalam menjalankan segala aktivitas perusahaan agar dapat tumbuh berkembang dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Pencapaian tujuan perusahaan dipengaruhi oleh kinerja karyawan perusahaan itu sendiri. Perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang berpotensial dan berkualitas baik dari segi pemimpin maupun karyawan pada pola tugas tanggung jawab berdaya guna sesuai dengan peraturan dan pengawasan yang merupakan penentu tercapainya tujuan perusahaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Willa Andini dengan NIM 2020 310146. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai hubungan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Komitmen organisasi adalah kemampuan individu untuk menyelaraskan perilakunya dengan kebutuhan prioritas dan tujuan organisasi untuk bertindak dalam tujuan dan kebutuhan organisasi. Komitmen organisasi itu merujuk pada yang pertama, mengidentifikasi tujuan karyawan dengan tujuan organisasi. Yang kedua, kemauan mengarahkan segala daya untuk kepentingan organisasi. Yang ketiga, keterikatan untuk tetap menjadi bagian dari organisasi. Dan yang terakhir, mempertahankan nilai-nilai dari organisasi. Komitmen yang tinggi menjadikan individu peduli dengan nasib organisasi dan berusaha menjadikan organisasi ke arah yang lebih baik. Sebaliknya, individu dengan komitmen rendah akan mementingkan dirinya atau kelompoknya, di mana individu tersebut tidak memiliki keinginan untuk menjadikan organisasi karena yang lebih baik, sehingga memungkinkan terjadinya penurunan kinerja. Jadi, kesimpulan dari pemaparan kali ini yaitu gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Gaya kepemimpinan pada dasarnya menekankan untuk menghargai tujuan individu, sehingga nantinya para individu akan memiliki keyakinan bahwa kinerja aktual akan melampaui harapan kinerja mereka. Seorang pemimpin harus menerapkan gaya kepemimpinan untuk mengelola bawahannya, karena seorang pemimpin akan sangat mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.